Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Jumat 8 Oktober 2021, saya Pendeta Nus Liur bersama istri saya, Ibu Nana Liur, akan mengajak kita untuk bersatu teduh bersama. Karena itu kita akan awali dengan doa yang dipimpin oleh Ibu Nana. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk hari baru yang Kau beri. Dan pada saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami, agar firman yang kami dengarkan dan renungkan boleh kami lakukan dalam hidup kami setiap hari, dan boleh menjadi kuasa yang mengubah hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau sambut firman-Mu dengan sukacita. Haleluya, amin. Ayat firman Tuhan pada hari ini dari Markus 9 ayat 49 dengan tema digarami dengan api. Markus 9 ayat 49. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Pak, apa maksudnya ya setiap orang akan digarami dengan api? Ya, dalam terjemahan MILT atau Modified Indonesian Literal Translation, ayat 49 ini berbunyi, sebab setiap orang akan digarami dengan api dan setiap kurban akan digarami dengan garam. Nah, dalam zaman perjanjian lama, tiap-tiap persembahan umat yang berupa korban sajian haruslah dibumbui garam. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita bisa baca di kitab Imamat 2 ayat 13. Nah, dalam Alkitab Bahasa Indonesia sehari-hari, ayat 49 ini berbunyi, setiap orang akan dimurnikan dengan api, seperti kurban disucikan dengan garam. Nah, garam itu melambangkan keadaan yang bebas dari kerusakan atau kebusukan. Garam juga melambangkan kemurnian. Fungsi garam yang ditaburkan ke daging kurban adalah lambang penyucian agar kurban itu berkenan di hadapan Allah. Nah, sedangkan dalam perjanjian baru, kita tidak lagi mempersembahkan hewan kurban, tapi menurut Roma 12 ayat 1, kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah kita yang sejati. Kita yang bukan bangsa Yahudi dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya karena disucikan oleh Roh Kudus dan taat pada kebenaran Kristus. Karena ketika kita mempersembahkan tubuh kita kepada Allah, itu berarti kita sepenuhnya adalah milik Allah. Karena kita adalah milik Allah sepenuhnya, seharusnya hidup kita tidak tersesat dan tidak menyesatkan orang lain. Sebab dalam ayat-ayat sebelumnya, Yesus mengajarkan, jika tanganmu, kakimu, matamu menyesatkan engkau, maka tangan, kaki, mata itu harus dibuang, supaya kita tidak dibuang secara utuh ke dalam neraka. Tentunya ayat-ayat ini janganlah kita pahami secara harafiah ya Pak. Kalau dipraktekkan secara harafiah, wah banyak sekali nanti orang Kristen yang tidak punya tangan, tidak punya kaki, dan tidak punya mata. Ya benar, makanya bacaan kita tadi mengatakan bahwa setiap orang termasuk kita akan digarami dengan api dan setiap kurban akan digarami dengan garam. Maknanya ialah sebelum kehidupan kita diterima oleh Allah, kehidupan itu haruslah ditangani dengan api, sama seperti setiap kurban harus ditangani dengan garam. Api adalah garam yang membuat kehidupan kita dapat diterima oleh Allah. Api di sini maksudnya apa ya Pak? Dalam Alkitab, api dihubungkan dengan dua hal. Yang pertama, api dihubungkan dengan penyucian. Contohnya seperti logam, perak atau emas yang dilebur dalam api yang sangat panas, campurannya dipisahkan sehingga muncullah logam yang murni. Demikian juga hidup kita dimurnikan oleh api Roh Kudus
yang bekerja melalui firman Tuhan yang kita taati setiap hari. Firman Tuhan itu membersihkan dan memurnikan kita dari dalam, mengubah pola pikir kita, pola rasa, pola tindak, pola komunikasi, dan pola respons kita. Kita dimampukan mematikan keinginan-keinginan daging yang membawa kita ke dalam dosa. Yang kedua, api juga dihubungkan dengan penghancuran. Dalam kehidupan kita di dunia ini, kita banyak menghadapi tantangan, ancaman, bahaya, penganiayaan, dan berbagai pergumulan hidup yang datang dari luar diri kita. Tuhan memakai itu semua untuk menghancurkan hal-hal duniawi yang masih menguasai kita, seperti ego, serakah, sombong, dan lain-lain. Tuhan memakai semua persoalan hidup kita di dunia ini untuk membentuk kita agar karakter kita semakin hari semakin bertumbuh ke arah keserupaan karakter Kristus. Jadi kita digarami dengan api itu supaya kita dibersihkan dan dimurnikan dari dalam oleh Roh Kudus dan firman-Nya, dan juga supaya kedagingan kita dihancurkan agar seluruh hidup kita menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan berkenan kepada Allah. Ya benar, dan proses itu amat menyakitkan sebab dia membuat kita menderita karena kita mematikan semua keinginan daging yang cenderung mencari kenikmatan duniawi. Ya, lebih baik kita menderita sesaat di dunia ini, tapi kemudian mengalami kehidupan yang kekal bersama Bapa di surga. Betul, kita harus memilih untuk bersedia digarami dengan api di dunia ini agar kita berkenan kepada Bapa sampai pada kekekalan. Kalau kita tidak bersedia digarami dengan api di bumi, maka kelak kita akan dicampakkan ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Jadi kalau begitu, apa komitmen kita setelah dengar firman Tuhan hari ini, Mami? Ya, saya berkomitmen untuk memberi diri digarami dengan api. Artinya bersedia menjalani proses pembersihan dan pemurnian setiap hari oleh api Roh Kudus melalui ketaatan melakukan firman Tuhan dalam hidup sehari-hari. Saya juga berkomitmen untuk bersyukur dalam segala hal, khususnya ketika mengalami pergumulan hidup, karena melalui itu semua Tuhan sedang menghancurkan karakter lama dan membentuk karakter baru dalam hidup saya. Puji Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Kita lakukan komitmen kita dan kita bagikan kebenaran ini kepada orang-orang di sekitar kita agar hidup kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita tutup saat teduh kita dengan doa. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan untuk firman Tuhan, sebab firman itu kekuatan Allah yang mengubah segala sesuatu. Kami mohon tuntunan Roh Kudus supaya firman Tuhan itu menolong kami dan kami memberi diri untuk digarami dengan api, menjalani proses pembersihan dan pemurnian, juga menghancurkan semua karakter lama agar karakter Kristus semakin nyata dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin.